Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di bagian akhir dari pembahasan Al-Janaiz dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yaitu pada pembahasan ma yuharramu 'indal qubur, perkara-perkara yang diharamkan yang berkaitan dengan kuburan. Dan kita masuk pada poin yang ke-9 ya. Ada yang masih ingat sampai mana? Saya aja lupa ya. Kalau nggak salah pada poin yang ke-9. Yaitu bina'ul masajid 'alaiha, membangun masjid ya, membangun masjid di atas kuburan tersebut. Jadi kuburannya lebih dahulu, kemudian baru dibangun masjid. Maka sebagian orang yang mengatakan bahwa kuburan Rasulullah SAW dan juga dua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, itu berada di lingkungan masjid atau berada di dalam masjid, itu salah ya, karena sudah disepakati bahwa kuburan beliau dan dua sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhuma itu berada di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan kamarnya Aisyah itu masjid, nggak ada. Jadi kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu bukan masjid. Kalaupun itu nanti masuk ke area masjid, itu hanya ujung saja atau satu bagian yang berada di pinggir saja. Jadi sama sekali tidak menjadikan kuburan tersebut kemudian dibangun masjid padanya. Bahkan masjidnya sudah ada sendiri, kuburannya juga di tempat tersendiri, kemudian tidak disengaja itu dimasukkan ke area masjid.
Jadi beda dengan kuburan yang sudah ada terlebih dahulu kemudian dibangun masjid padanya. Wah, ini kuburannya ulama fulan misalnya atau wali fulan, agar kita ini lebih mudah untuk beribadah kepada Allah, agar doa kita lebih makbul, agar hajat kita lebih mudah untuk terpenuhi, maka kita bangun masjid di atasnya sehingga kita bisa berdoa dengan perantara, atau kita bisa tabarruk mengambil atau mengalap berkah dari kuburan tersebut. Nah, ini yang dilarang. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu membangun masjid yang itu berkaitan erat dengan kuburan tersebut. Karena dahulu orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menyembah berhala, itu ada beberapa pandangan di antara mereka dan mereka berbeda-beda. Maksudnya, kenapa mereka memakai perantara patung tersebut yang merupakan perwujudan dari orang-orang yang soleh? Ada sebagian mereka yang sering kita bahas mereka nganggap bahwa patung orang-orang soleh tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kita ini masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, doa kita mungkin berat untuk dikabulkan, atau kemungkinannya kecil untuk dikabulkan, maka kita gunakan perantara orang-orang soleh tersebut ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berpendapat bahwa di atas patung tersebut itu ada jin, ada syaitan, yang ketika kita nggak beribadah di situ, maka syaitan tersebut atas izin Allah akan memudoroti manusia. Maka sekalian kita beribadah kepada Allah, sekalian kita membuat jin tersebut atau syaitan tersebut tidak marah atau tidak berbuat kemudoratan yang akan menimpa kita menurut sebagian mereka. Atau ada sebagian mereka yang menganggap bahwa ketika kita beribadah kepada Allah sambil melihat patung-patung orang soleh tersebut, maka kita akan lebih khusyuk, lebih bersemangat, dan sebagainya. Jadi mereka memposisikan patung-patung tersebut dengan berbagai alasan, dengan berbagai alasan yang mereka sendiri berbeda-beda pandangan atasnya. Dan semua hal tersebut dilarang. Maka itu salah satu larangan yang biasanya akan terwujud ketika orang menjadikan kuburan kemudian dibangun masjid di atasnya. An Aisyah radhiyallahu anha wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Aisyah dan juga Abdullah bin Abbas, keduanya berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sakit dan sakit beliau semakin parah, maka beliau mulai menutupkan kain atau ujung pakaian yang beliau pakai ke wajah beliau. Jadi kejadian tersebut adalah ketika sakit beliau sallallahu alaihi wasallam ini semakin parah dan beliau berbaring. Maka dalam kondisi tersebut beliau
ya, menutupkan kain yang beliau pakai pada wajah beliau. Fa idza iztamma biha kasyafaha an wajhihi. Apabila beliau merasa sesak ya, karena kain yang ditutupkan ke wajah beliau ini menyempitkan udara ya, maka beliau sek nafasnya, maka beliau buka kain tersebut dari wajah beliau. Faqala wa huwa kadzalika, dan beliau bersabda dalam kondisi tersebut, dalam kondisi sakit yang parah tersebut, beliau mengatakan laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat atau laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang mereka ini menjadikan ya, ittakhadhu itu kan ij'alu. Jadi mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Jadi beliau itu memberikan tahzir, memberikan peringatan keras terhadap apa yang mereka lakukan. Ada yang bisa menemukan muskilah pada hadits ini? Ada yang bisa enggak? Muskilahnya apa? Atau yang agak perlu pemahaman yang mana? Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka ini menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ada muskilah di situ. Ada yang bisa nunjukkan muskilahnya di mana? Muskilah ini ditanyakan kepada para ulama. Muskilahnya pada orang-orang Nasrani. Kita ketahui orang-orang Nasrani itu nabinya berapa? 1. Nabinya cuma 1 dan nggak ada kuburannya. Maksudnya nggak ada kuburannya, kok dijadikan sebagai masjid? Kalau orang-orang Yahudi, iya, nabi mereka banyak dan mereka ini menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Tapi kalau orang Nasrani, nabinya cuma 1 dan nggak ada kuburannya. Kenapa kok dikatakan mereka juga menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid? Ya, itu muskilah yang ditanyakan kepada para ulama. Ada yang ngerti jawabannya? Jawabannya bagaimana? Di hadis yang lain ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ada lafaz yang dibuang di situ. Jadi kalau orang-orang Yahudi ini menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, di lafaz hadis yang lain orang-orang Nasrani menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka, bukan nabi mereka, tapi orang-orang soleh mereka. Ini sebagian jawaban dari ulama, ya, atau jawaban dari sebagian ulama dalam memahami hadis ini, karena ada muskilah di situ. Orang-orang Nasrani nggak ada kuburan nabi-nabi, dan nabi mereka cuma 1. Kenapa mereka juga dikatakan menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid? Itu adalah lafaz yang dibuang. Yang dimaksud adalah orang-orang soleh. Jadi disebutkan Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi disebutkan secara sendiri, maka mereka ini menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kalau orang-orang Nasrani, orang-orang soleh mereka yang kuburannya dijadikan sebagai masjid atau tempat beribadah. Jawaban yang lain dari
sebagian ulama yang lain juga bahwasanya orang-orang Nasrani ini ibtada'at, mereka ini yang mempelopori, sedangkan orang-orang Nasrani ini ittaba'at, mereka ini mengikuti. Jadi orang-orang Nasrani ikut-ikutan orang-orang Yahudi yang mereka ini menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena sebagian orang Nasrani itu juga memuliakan kuburan nabinya orang-orang Yahudi. Nabinya orang-orang Yahudi. Jadi Yahudinya sebagai pelopor, sebagai pencetus awal, sedangkan orang-orang Nasrani mereka yang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut, yaitu jawaban dari muskilah tersebut. Ya, kalau ulama ditanya muskilahnya pinter ya. Kalau kita kadang menemukan muskilahnya saja nggak ketemu. Ini di sini ada muskilah di mana? Nggak ketemu. Ya sama, saya juga kalau nggak membaca perkataan ulama juga nggak ngerti. Maka ketika kita membaca hadis itu perlu membaca syarahnya para ulama. Contoh satu muskilah yang lain yang dijawab oleh para ulama. Pernah dengar kan ceritanya Nabi Musa ketika mau dicabut nyawa beliau, kemudian Nabi Musa memukul malaikat yang mau mencabut nyawa beliau tersebut. Ini kan muskilah. Kok bisa ya? Kok bisa Nabi Musa memukul malaikat yang mau mencabut nyawa beliau? Maka para ulama punya jawaban. Ya, yang pertama, malaikat maut datang ke rumahnya Nabi Musa dalam wujud manusia, bukan dalam wujud aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat maut masuk ke rumahnya Nabi Musa tanpa permisi. Jadi tiba-tiba masuk di dalam. Tiba-tiba sudah di dalam rumah. Sudah masuk di dalam rumah. Yang ketiga langsung ngomong, saya datang mau mencabut nyawamu. Ya, coba kalau kita Pak, kita masuk rumah tiba-tiba sudah ada orang di dalam, langsung ngomong tak cabut nyawamu. Kira-kira diapain Pak? Tak cabut genti kowe. Ya, atau kowe tak cabut sih. Mesti kan melawan kan? Ya, melawan. Jadi seperti itu. Maka Nabi Musa memukul malaikat maut tersebut sampai disebutkan dalam riwayat keluar salah satu mata dari malaikat maut tersebut yang menjelma menjadi wujud manusia. Kalau wujudnya asli malaikat maut ya kejadiannya nggak seperti itu. Maka itu muskilah yang dijawab oleh para ulama seperti itu. Dan banyak ya, banyak contoh-contohnya yang lain banyak. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Aisyah qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi sakit yang beliau sudah nggak bisa bangkit ataupun sudah nggak sembuh lah. Lam yakum itu kemungkinan bisa diartikan beliau nggak sembuh lagi karena itu sakit yang menjadi penyebab wafatnya beliau atau membawa wafatnya beliau, atau memang beliau sudah nggak bisa bangun dari
dari pembaringan. Ketika kondisi seperti itu beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Laknat itu artinya ab'ada min rahmatih, jauh dari rahmat Allah. Itu artinya laknat. Jadi kalau ada orang melaknat orang lain, berarti mendoakan kepada Allah agar dijauhkan dari rahmat Allah. Itu artinya laknat. Jadi jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang mereka ini menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, atau membangun masjid di atas kuburan-kuburan nabi mereka. Tapi itu tadi kembali ke yang awal, kalau orang Yahudi itu nabi-nabi mereka yang mereka bangun kuburannya sebagai masjid. Kalau orang-orang Nasrani orang-orang soleh ya. Dan itu yang diikuti oleh kaum muslimin ya, kuburannya orang-orang soleh itu. Padahal ya, ada pun sebagian ulama yang membolehkan membangun kuburan itu karena ditakutkan kuburan tersebut kalau nggak dipermanenkan ya, atau di plester gitu, nanti akan rusak. Misalnya karena tanahnya ini tanah yang labil, atau tanah yang gampang retak, atau yang gampang longsor ya, kalau kena air sedikit nanti akan tergerus misalnya. Itu baru boleh dipermanenkan. Bukan berarti dibangun dengan bangunan yang mewah, yang bagus gitu, enggak. Karena ada sebagian orang yang berdalil dengan perkataan sebagian ulama mazhab Hanafiyah yang mereka ini membolehkan membangun kuburan ya. Tapi itu tadi ada catatan, bangun kuburan itu bukan kok terus dibangun dengan kondisi yang mewah, yang megah, yang penuh lampu-lampu, penuh hiasan dan sebagainya. Bahkan dipasang foto-foto di situ, kemudian ada botol-botol air mineral yang ditaruh di atasnya. Nanti kalau sudah nyetrum keberkahan ke air mineral tersebut terus diminum, enggak seperti itu. Jadi bangun itu karena ada alasan biar kuburan tersebut tidak rusak ya, atau tidak dihinakan. Karena nanti kalau sudah longsor terus orang nggak ngerti kalau itu kuburan, kan akhirnya dihinakan. Itu baru alasan yang memperbolehkan. Pada asalnya nggak boleh. Pada asalnya tidak boleh membangun kuburan. Qalat ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Falaula zaka ubriza qabruhu ghair annahu khasya ayattakhadha masjidan." Kalau bukan karena perkara tersebut ya, maka kuburan beliau sudah ditampakkan. Ubriza ini ada dua pengertian oleh para ulama. Yang pertama, beliau tidak dikubur di kamar Aisyah, tapi di Baqi. Jadi dikubur di tempat terbuka, yang di saat itu adalah kuburan Baqi. Lalu sebagian ulama yang mengatakan kemungkinan dinding dari kamarnya Aisyah ini akan dirobohkan biar tampak kuburan beliau. Kubur itu kan ditampakkan kan, agar terbuka lah. Itu maknanya bisa, kalau beliau nggak takut seperti itu, nggak khawatir akan terjadi seperti itu, termasuk para sahabat ya, khawatir kuburan beliau nanti akan dijadikan sebagai masjid oleh orang-orang belakangan, maka kuburan beliau akan ditampakkan. Tampakkan itu bisa dikubur beliau di pekuburan Baqi, atau yang kedua tetap dikubur di kamarnya Aisyah, tapi dindingnya
dirobohkan biar tampak. Maka para sahabat dan orang-orang setelahnya sampai sekarang ya itu terjaga dari menjadikan kuburan Rasulullah ini sebagai masjid, karena nggak ada satupun generasi yang bisa atau melakukannya, nggak ada. Kuburan Rasulullah dibangun menjadi masjid, nggak ada. Adapun yang saya tadi jelaskan, pandangan sebagian orang yang mengatakan kuburan beliau ada di dalam masjid, enggak, itu di kamarnya Aisyah. Pada asalnya itu di kamar Aisyah dan itu berbeda dengan masjid, karena nggak ada satupun ulama yang mengatakan kamar Aisyah itu masjid, nggak ada. Nggak ada. Kecuali yang nyeleneh ya. Yang nyeleneh ada. Kenapa Rasulullah nggak pernah sholat tahiyatul masjid? Ya, karena kamar Aisyah itu masjid, maka tahiyatul masjidnya di situ. Ya, ini nyeleneh. Kalau orang nyeleneh itu di generasi manapun masih ada ya, pendapat-pendapat yang nyeleneh atau perkataan-perkataan orang-orang yang nyeleneh meskipun itu dianggap sebagai orang yang pintar. Pernah dengar kan ada orang yang mengatakan kenapa Rasulullah nggak pernah sholat tahiyatul masjid? Ya, karena rumah beliau masjid, maka beliau tahiyatul masjidnya di situ. Ya, enggak ada satupun ulama yang mengatakan kamar Aisyah ini sebagai masjid. Hujurat ya, bilik-biliknya istri Rasulullah ini sebagai masjid, nggak ada. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Maka ulama mengatakan man takallama bi ghairi fannihi ata bil gharaib. Orang yang mengatakan sesuatu yang bukan bidangnya, bukan keahliannya, yang dia tidak menguasai ilmu padanya, maka dia akan memunculkan atau mendatangkan perkara-perkara yang aneh, yang nyeleneh. Karena memang bukan bidangnya, bukan keahliannya di situ. Tapi karena memaksakan diri atau mungkin terlalu berani, akhirnya ya gharaib yang datang, yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Dari hadis ini ada beberapa kaidah yang disimpulkan oleh para ulama. Yang pertama, anna hadza min wasayahul akhirah allati a'addaha li akhiri ayyamihi litahfadha. Wasiat ini termasuk wasiat yang terakhir yang beliau sudah siapkan untuk diucapkan di akhir hidup beliau. Litahfadhu, agar orang-orang yang mendengar wasiat beliau ini benar-benar hafal, benar-benar menjaganya. Jadi Rasulullah bisa saja mengatakan la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid di awal-awal beliau bisa, atau sebelum beliau sakit yang mendekati kematian beliau bisa. Tapi para ulama mengatakan ini sengaja wasiat ini beliau siapkan di akhir hidup beliau agar yang mendengar ini belum benar-benar menjaganya, benar-benar menghafalnya. Yang kedua, anna hadza min fi'lil yahudi wan nasara faman fa'alahu faqad iktafa atharuhum wa taraka sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka barang siapa yang melakukannya, mau dari agama manapun, termasuk kaum muslimin, siapa saja yang melakukan seperti itu, maka berarti dia telah meniru, mengikuti ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani.
dan mereka telah meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia taklid atau mengikuti cara beragamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang berarti dia sekaligus meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang Rasulullah sudah mengatakan ya, bahwa tidak akan datang hari kiamat, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat sampai orang Islam ini mengikuti cara beragamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. La tattabi'unna sananal ladzina man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la salaktumuhu. Jadi beliau benar-benar mengatakan sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh akan mengikuti, atau kalian akan mengikuti cara beragamanya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, nggak terasa, tambah banyak. Akhirnya Rasulullah mengatakan wadira'an bidira'in, sehasta demi sehasta. Jadi pertama yang ditiru itu, yang diikuti itu sedikit, mungkin perkara-perkara yang kecil. Kalau tambah banyak, semakin jauh ya. Jadi semakin mengikuti cara beragamanya orang Yahudi dan Nasrani, semakin jauh meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jika mereka itu masuk ke lubang dhab, ya. Dhab bukan biawak ya, tapi dhab itu kadal yang hidup di padang pasir, yang itu tidak bisa dikiaskan dengan biawak ya. Jadi kalau ada yang mengartikan dhab itu sebagai biawak, ya keliru, karena biawak itu bahasa Arabnya warol ya. Rasulullah dulu pernah menyaksikan para sahabat, bahkan beliau ditawari daging dhab, itu daging biawak. Salah ya, salah ya. Jadi bahasanya sudah berbeda, dan dhab sama biawak itu juga jauh berbeda. Dari wujudnya, dari makanannya, dari habitatnya, sudah berbeda sekali. Jadi ya mungkin kalau ada yang masih mengartikan seperti itu, perlu diluruskan ya, karena mereka nanti akan muncul hukum bahwa biawak ini halal. Maksudnya disepakati kehalalannya karena Rasulullah pernah disuguhi daging biawak. Cuma Rasulullah nggak mau makan, para sahabat makan, dan beliau mendiamkan. Padahal itu bukan biawak tapi dhab. Jadi kalau seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini masuk ke lubang dhab, maka sungguh kalian akan mengikuti mereka. Sebenarnya Rasulullah belum mengatakan Yahudi dan Nasrani, maka sahabat mengatakan al-Yahud wan Nasara, apakah itu orang Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan beliau menyamakan cara beragamanya orang Yahudi dan Nasrani dengan ya, yang kita mengikutinya seperti masuk ke lubang dhab. Itu para ulama mengatakan lubang dhab itu gelap, petengnya mbok ikuti gitu loh. Padahal orang itu biasanya cari jalan terang. Lah kok ini gelap-gelap malah diikuti. Yang kedua, lubang dhab itu ya katanya, saya juga belum tahu, kata para ulama itu baunya nggak enak. Baunya nggak enak di situ. Dan yang ketiga, lubang dhab itu ruwet. Dhab itu masuk mana, keluarnya mana, jelimet ya. Ada salah seorang ustadz yang cerita ketika beliau kuliah di Madinah ya, Universitas Islam Madinah, nyoba ini apa namanya, menggali lubang dhab itu kayak apa. Wah, itu muter-muter
Ini masuknya mana nanti, terus kemana. Pokoknya jalannya itu ada banyak persimpangan. Saking ruwetnya, ya, masuk mana keluar mana nggak diketahui. Jadi kalau sudah di dalam itu, wah ruwet banget, ruwet. Tapi ruwet pun orang Islam ikut gitu loh. Udah gelap, baunya nggak enak, ruwet, ikut juga. Tapi memang Rasulullah sudah mengabarkan, dan beliau mengabarkan itu bukan untuk membenarkan, tapi memperingatkan. Nanti kalian ini akan mengikuti cara beragamanya orang Yahudi dan Nasrani, maka jangan gitu loh. Jadi beliau memberi peringatan kepada para sahabat, jangan seperti itu, bukan membenarkan. Yang selanjutnya an-nahyul akid wa tahrimu syadid min ittikhadil quburi masajid. Hadis ini merupakan larangan yang keras dan pengharaman yang sangat dari perbuatan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Wa qasdu sholati indaha, dan dia melakukan sholat padanya atau beribadah di sisinya. Ghairu sholatil janazati, selain dari sholat jenazah. Kalau sholat jenazah di kubur boleh ya. Misalnya kita takziah ke tempat saudara misalnya, kita sampai di sana kok sudah dikubur, boleh kita sholat di kuburannya. Sholat jenazah itu bukan sholat ghaib, karena sholat ghaib itu sholat yang jenazahnya tidak dihadapi atau tidak di hadapannya. Dan Rasulullah pernah melakukannya ketika ada seorang wanita yang menyapu masjid dan meninggal dunia, dan Rasulullah tidak mengetahui kecuali ba'da ayyam, setelah beberapa hari. Maka beliau mendatangi kuburan wanita tersebut dan sholat jenazah padanya, diikuti oleh para sahabat. Batasnya sampai kapan? Ya, ini ulama yang beda pendapat. Dan sebagian ulama yang mengatakan batasnya 3 hari. Kalau sudah 3 hari dikubur, 3 hari lebih, maka nggak boleh sholat jenazah di kuburan tersebut. Dan sebagian ulama yang mengatakan sebulan. Ya, sebulan, misalnya kita baru tahu si fulan meninggal setelah 3 pekan misalnya, terus kita datang ke kuburannya mensolatkan jenazahnya, sebagian ulama mengatakan boleh karena batasnya 1 bulan. Sebagian ulama lagi dari mazhab Hanabilah juga mengatakan mutlakon, nggak ada batasannya, kapanpun boleh mensolatkan jenazah di kuburan. Sebagian lagi mengatakan ada perincian, seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan kalau meninggalnya orang tersebut kita sudah wajib sholat, kita sudah balik, maka kita boleh mensolatkannya. Misalnya kita balik umur 15 tahun, sekarang kita umur 30 tahun misalnya, 30 tahun ya, padahal punjul 30 tahun misalnya ya, berarti ada 15 tahun. Orang tersebut meninggal 10 tahun yang lalu, berarti kita di usia 20 tahun. Maka yang seperti itu boleh mensolatkan jenazah di kuburnya. Kalau dia meninggal, kita belum ada beban atau belum mukallaf, misalnya kita umur 30 tahun, kita wajib sholat 15 tahun, berarti ada 15 tahun. Orang tersebut meninggalnya 25 tahun yang lalu, maka nggak boleh. Itu perincian yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi biasanya ya nggak pernah ya, wes dikubur ya wes gitu kan, telat tok gitu. Padahal boleh ya, boleh. Dan sholatnya bagaimana? Ya menghadap kubur tersebut. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, bagaimana posisi sholat ketika saya mensolatkan jenazah di kuburnya? Ya menghadap kuburan tersebut, karena ini pengecualian, istisna ya. Jadi maka di sini tadi disebutkan ghairu sholatil janazah, selain dari sholat jenazah. Kalau sholat jenazah di kuburan boleh. Nah kalau nggak di kuburan di mana? Kalau orangnya sudah dikubur, kita sholatkan jenazah, ya di kuburannya.
Fadzalika dzari'atun ila ta'zimil mayyiti wa tawafi biqabrihi wa tamassuhu bi arkanihi wa nida'i bi ismihi wa hadhihi bid'atun 'azimatun 'ammatid dunya. Maka hadis ini sebagai saddu dzari'ah, sebagai bentuk pencegahan kepada ta'zimul mayyit, mengagungkan mayit. Kalau menghormati beda ya, mengagungkan. Dan tawaf di kuburannya, mengusap-usap kuburannya, dan memanggil-manggil namanya. Yang tersebut atau perkara ini adalah perkara yang merupakan bid'ah yang besar, yang tersebar ya, yang tersebar di dunia. Karena banyak sekali ya kaum muslimin yang mereka ini menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Bahkan yang main rebana di kuburan ada. Ya. Masuk kuburan sambil merangkak. Ya. Subhanallah ya. Ngopo gitu loh. Mau ngarep neng kuburan ada berangkang. Ya. Dan sebagainya itu, subhanallah ya, banyak sekali yang seperti itu, bahkan memanggil-manggil ahli kubur tersebut untuk minta syafaat, minta pertolongan dan seterusnya. Aqdi hajatana, tunaikan hajat kami, tunaikan kebutuhan kami, isfah lana, syafaati kami dan seterusnya. Banyak yang seperti itu. Ya, Rasulullah sudah memberikan pencegahan saja masih seperti itu. Bahkan wasiat ini wasiat yang terakhir saja masih seperti itu. Coba kalau kuburan Rasulullah ini dibuka misalnya, atau ditaruh di tempat terbuka, mungkin ya, wallah alam, mungkin yang seperti itu lebih banyak lagi, bahkan tersebar luas. Sudah dicegah saja masih seperti itu. Anna salata 'indal qabri sawa'un kanat bi masjidin aw ghairi masjidin min wasaili syirkil akbar. Salat di sisi kuburan, baik itu kuburan yang dibangun masjid atau kuburan yang enggak ada masjidnya, itu merupakan sarana pada syirik akbar. Sarana atau wasilah yang menuju pada syirik akbar. Maka hukumnya minimal kabirah minal kabair. Jadi dosa besar, minimal itu hukumnya dosa besar. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himayati tauhid wa ihtimamihi bidzalika. Betapa semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid. Yang dakwah tauhid ini sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan para dai. Ya. Mereka pokoknya dakwah itu biar orang-orang seneng, biar orang-orang pokoknya kurang maksiatnya. Yaitu itu memang beberapa tujuan dakwah, tapi tujuan awal dari dakwah ini adalah tauhid. Ya. Maka betapa beliau Rasulullah SAW ini semangat dalam menjaga tauhid. Wahtimamihi bidzalika, dan beliau menganggap ini perkara yang sangat penting, yang sangat urgent. Anallahu ta'ala sana nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ayyumala syirka 'inda qabrihi fa alhama ashabahu wa man ba'dahum ayasunu qabrahu min ayyabraza. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah melindungi nabinya biar atau agar tidak diamalkan perbuatan syirik di sisi kubur beliau. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada para sahabat beliau dan orang-orang setelahnya sampai sekarang ya, agar melindungi kuburan beliau dari ditampakkan, maksudnya ditaruh di tempat terbuka. Itu termasuk salah satu penjagaan Allah kepada Rasulullah SAW.
karena beliau memang sangat tidak ingin hal tersebut terjadi. Maka beliau senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kuburan beliau ini tidak dijadikan atau tidak dilakukan kesyirikan di sisi kuburan beliau. Maka itu salah satu bentuknya Allah senantiasa mengilhamkan kepada para sahabat dan kaum muslimin sampai sekarang agar mereka ini menjaga kuburan Rasulullah itu tetap tertutup, nggak terbuka. Tertutup saja ya dong ngirim surat gitu. Jadi ada lubang di situ yang orang-orang Indonesia, orang-orang mana itu buat tulisan terus dilempar di situ. Minta sama Rasulullah. Tapi setidaknya kuburan beliau nggak ditaruh di tempat terbuka. Coba kalau ditaruh di tempat terbuka, mungkin tanahnya saja habis nih. Tanahnya dibawa pulang. Awang letong itu mulai, apalagi tanahnya Rasulullah ya. Kotoran sampai itu kerbau aja dibawa pulang. Ya. Subhanallah ya, luar biasa. Kalau mereka nggak paham tauhid ya seperti itu. Karena memang dakwah tauhid ini udah dikesampingkan, udah dianggap nggak penting. Pokoknya orang seneng, pokoknya orang tertarik, udah ada duit, seterusnya, ya, pengikutnya banyak, bisa diboyong kemana-mana, ya, nggak ada pertentangan, karena yang menentang sedikit, ini kebanyakan cocok gitu loh. Memang kebanyakan orang awam ya seperti itu, mau diarahkan kemanapun mereka cocok, dan mereka cocoknya yang diseneng-seneng ke. Jadi bukan berarti kita harus khusus dakwah tauhid saja, enggak, tapi tauhid itu bisa dimasukkan di fikih, di akhlak, di syarah hadits, ya, itu bisa dimasukkan dakwah tauhid yang enggak harus kita khusus untuk dakwah tauhid saja. Misalnya kajian Sabtu kitab tauhid, besok lagi kitab tauhid, besok lagi kitab tauhid, terus enggak. Ya, kajiannya macam-macam, beberapa bidang, tapi bisa dimasukkan dakwah tauhid padanya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Allah taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.